Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Sudaningsi, salah seorang ASN sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Cisaga, KCD wilayah 13, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi tentang pembahasan mengenai perguruan tinggi. Jenis-jenis perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmu dan berdasarkan pengelolaannya. Terdahulu sudah dibahas mengenai perbedaannya berdasarkan rumpun ilmunya, yaitu ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Universitas, perguruan tinggi yang mengelola keilmuannya itu di dalamnya ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, dan ada juga seni. Jadi ada 3 bidang kajian atau minimal 2 bidang kajian. Sementara kalau institut 1 bidang kajian, sekolah tinggi juga sama beberapa bidang kajian, politeknik dan akademi cenderung pada pengelolaan yang langsung pada kemampuan atau skill. Contoh dari universitas misalnya di Universitas Indonesia, ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ada Universitas Siliwangi, ada Unigal, dan lain-lain. Institut contohnya ada ITB, Institut Teknologi Bandung, ada IPB, Institut Pertanian Bogor, ada IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Sementara contoh dari sekolah tinggi ada STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan. Ada STISIP, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ada STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sementara contoh politeknik misalnya Polban, Politeknik Bandung. Ada yang swasta Politeknik LP3I. Contoh dari akademi misalnya Akademi Militer, Akademi Polisian, Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan. Itu contoh-contoh perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmunya. Nah, sementara perguruan tinggi dibedakan juga berdasarkan pengelolaannya. Ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Sementara kalau perguruan tinggi swasta itu dikelola oleh yayasan. Sementara kalau perguruan tinggi kedinasan itu ada di bawah kementerian. Nah, yang membedakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta diantaranya adalah yang pertama jalur pendaftarannya. Kalau untuk perguruan tinggi ada melalui jalur SNMPTN yang berdasarkan nilai rapot. Ada jalur SBMPTN yang berdasarkan nilai dari UTBK. Dan ada juga jalur mandiri. Ya, begitu juga dengan di swasta. Swasta juga ada jalur-jalur seperti itu yang berdasarkan nilai rapot, berdasarkan tes. Begitu juga ke perguruan tinggi kedinasan. Jadi yang pertama yang membedakan ketiganya adalah yang pertama adalah jalur pendaftarannya. Biasanya dilengkapi pula dengan adanya tes, ada wawancara, ada psikotes, dan ada tes kemampuan dasar lainnya. Yang kedua yang membedakannya itu dari berdasarkan biaya kuliah. Biaya kuliah di negeri biasanya lebih ringan dibandingkan swasta karena ada subsidi dari pemerintah. Yang ketiga
fasilitas juga bisa membedakan jenis-jenis perguruan tinggi ini. Yang keempat juga dosen pengajar di perguruan tinggi dengan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta juga berbeda. Biasanya perguruan tinggi swasta juga banyak yang dosen-dosennya itu berasal dari perguruan tinggi negeri. Ya, mungkin pada kesempatan ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang penting mak ayamnya.